Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala habibi ilahil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sengaja mohon izin kepada Samaha Al-Habib supaya saya tidak berada di depan, karena satu perasaan rendah diri saya di hadapan para, ada dalam al-khawatir saya itu berhadapan dengan ad-dakatir dalam ilmu hadis. Dahulu saya merasa ahli betul dalam ilmu hadis hanya karena membaca beberapa buku yang ditulis oleh orang Persis. Jadi kayaknya gampang bener ini mendoifkan hadis itu. Dia doif pokoknya. Ini ada hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban, doif gitu. Kadang-kadang tidak diberitahu bahwa itu doifnya itu karena apa. Tapi kita dengan berani mengatakan ini doif. Kawan-kawan saya sekarang baru hijrah juga begitu. Senang juga mendoifkan hadis-hadis itu. Kenapa ini hadis ini doif? Kata Ustaz saya. Jadi dulu saya pernah mengalami satu saat ketika saya merasa sangat ahli dalam mendoifkan hadis. Saya pernah mengajar di ITB, dan di ITB ada buku pegangan untuk para mahasiswa yang harus dijadikan rujukan oleh dosen. Pokok-pokok ajaran agama Islam ditulis oleh Dr. Miftah Farid. Begitu kagumnya saya sama Pak Miftah, terutama dalam ilmu hadis, sampai anak saya diberi nama Miftah. Ketika di Iran, kalau Miftah ketemu para ulama, selalu ulama itu berkata, "Ya Miftah, iftahil bab." Selalu disuruh buka pintu. Pak Miftah menulis di dalam pokok-pokok ajaran Islam, nanti boleh dicek. Salah satu ciri hadis dhaif ialah diriwayatkan oleh orang Syiah. Jadi kalau menilai hadis itu menjarah, kalau kelihatan orang Syiah, hadis itu langsung dhaif. Jadi betapa ahlinya saya, kalau tahu itu orang Syiah langsung dhaif. Sampai satu saat Allah yarham Gus Dur mengundang saya untuk berbicara di hadapan ulama-ulama Nahdiyin mengenai Nasbul Imam di pesantren Krapyah. Hanya untuk menimbulkan kesan bahwa saya bisa dipercaya lah. Jadi saya menulis makalah saya di dalam bahasa Arab. Pertama kali itu saya, dan berhadapan di, saya tidak tahu, mungkin Samahatul Ustaz ada pada waktu itu di Krapyah. Saya menemukan betapa luasnya ilmu-ilmu para ulama Nahdiyin itu. Nama ulama dalam kata Nahdlatul Ulama itu, nama-nama ulama itu pas untuk ulama NU itu. Semua pakai sarung, pakai peci, tetapi juga kedalaman ilmunya. Cuma satu yang saya tidak tahan dan menyebabkan saya tidak bisa membantah argumentasi mereka, yaitu merokoknya. Waduh, merokoknya kepala saya pusing. Jadi bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah ya. Sampai sekarang ada kesimpulan saya bahwa lebih bodoh kita, insya Allah lebih pintar dalam tanda petik tentang hadis. Lebih mudah kita mendoifkan atau menolak hadis. Tetapi kalau mereka belajar ilmu hadis secara mendalam, mulailah mereka itu menjadi sangat pluralistik. Jadi beberapa kesimpulan dari tadi itu menunjukkan pluralisme para dakatir di tempat ini. Misalnya bahwa menentukan sahih atau tidaknya hadis itu masalah ijtihad. Kadang-kadang orang sepakat, kadang-kadang mukhtalafi, kadang-kadang bertengkar. Beliau juga tadi memperlihatkan sikap yang sangat pluralistik dalam penilaian ilmu hadis. Beliau juga menutup tadi itu dengan kesulitan untuk menentukan hadis itu. Dan saya ingin mengunci itu semua dari ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dikutip oleh banyak kitab, dan saya ambil dari tulisan Ali As-Subki, Tajuddin bin Ali As-Subki. Saya cari-cari di perpustakaan di sini, tidak ketemu Pak.
Mungkin itu buku terlalu rendah buat beliau. Dan buat saya masih penting. Salah satu hal yang mengagumkan dari makalah ini adalah, Pak, saya akan perlihatkan aja. Ini daftar bukunya, itu menurut saya daftar bacaan yang paling banyak yang pernah saya lihat dalam sebuah disertasi. Hampir setengah dari disertasi ini adalah bacaan beliau. Saya membayangkan betapa beratnya para pembimbing untuk menghadapi beliau. Dan tidak diabetes ya. Saya menemukan beberapa tentang taswiyah dan tasbih ya. Kalau kita membandingkan sesuatu dengan yang lain, pasti ada banyak yang samanya, tapi selalu ada yang berbedanya. Selalu, dan itu memang risiko. Dan orang biasanya tujuan membandingkan mencari yang samanya aja dan mengabaikan yang tidak samanya. Sekedar ini saja. Saya juga, Pak, dapat diabetes itu ketika mengambil S3 di UIN Makassar. Dan padahal saya tanpa kuliah lagi. Ya, langsung nulis aja. Itu juga bikin saya diabetes. Walaupun existing condition, kata para dokter, memang sudah ada bakat sebelumnya. Jadi begitu menghadapi kesulitan, begitu menghadapi stres, diabetes kita naik. Jadi saya katakan, saya mau mengunci pembicaraan kita tentang hadis ini dengan satu catatan kecil tadi dari Ali Tajuddin bin Ali As-Subki. Judul bukunya Qaidatul Jarh wa Ta'dil. Dan beliau mengutip dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu mbahnya hadis. Karena itu orang sering menulis sebelumnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi dengan catatan ini, Pak, sebetulnya saya kalau di rumah itu saya sering berkata bahwa saya sebetulnya seorang idiot dalam ilmu hadis. Tapi saya tertantang untuk menjelaskan keidiotan saya dengan menjelaskan ilmu hadis yang begitu complicated secara sederhana. Ini menakjubkan bahwa ini kita bicara hadis yang sangat complicated, itu ilmu yang sangat advance di hadapan saudara-saudara yang kebanyakan tuh udah tertawa. Artinya ya. Dan anehnya menurut saya, bapak-bapak di sini ini menjelaskannya dengan sangat baik. Bisa kita tangkap. Ustaz Samahat Al-Habib ini yang bicara tentang hadis sebetulnya sangat complicated, tapi bisa membuat kita tertawa-tawa dan memahaminya. Saya jadi ingat kepada kutipan dari Einstein itu. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan satu persoalan secara sederhana, explain that simply, kalau Anda tidak bisa menjelaskan sesuatu secara sederhana, itu sebetulnya Anda belum mengerti apa-apa. Jadi Anda belum mengerti ilmu hadis sebelum ilmu hadis itu dijelaskan dengan sangat sederhana. Saya yakin bahwa yang hadir di sini itu betul-betul orang yang mengerti tentang ilmu hadis. Karena bisa menjelaskannya secara sederhana. Paling tidak buat saya yang awam dalam ilmu hadis. Ini pengalaman ini saya mau mengunci dengan Ibnu Hajar ini karena ini berkaitan juga dengan disertasi saya. Hampir-hampir, Pak, saya tidak lulus. Dan saya belajar ini sampai 6 tahun. Jadi seperti orang nyantri, kan makin lama nyantri, makin tinggi ilmunya. Itu metode belajar di pesantren. Makin lama di pesantren, makin tinggi ilmunya. Kawan-kawan saya yang datang dari KUM biasanya juga membanggakan diri, saya sudah 20 tahun di KUM. Bilangan tahun belajar itu menunjukkan kepintaran. Itu sistem di pesantren. Kalau di perguruan tinggi, bilangan yang lama itu menunjukkan idiot tadi. Dan saya termasuk yang idiot. Terakhir itu saya mau ujian, bertemulah dengan para pembimbing. Ada beberapa tokoh yang keberatan. Satu keberatan karena saya berpendapat jarh wa ta'dil ini jangan dijadikan sesuatu yang final. Jadi tidak boleh kita menolak hadis karena jarh wa ta'dil. Karena pendapat al-jarh wa ta'dil.
Jadi metode saya, metode historis, kumpulkan semua hadis itu. Tanpa peduli apakah jarak dan takdil itu diletakkan pada hadis-hadis itu. Kalau dikumpulkan, nanti dari kumpulan itu, kata Jonathan Brown yang ditulis itu, di sini ada dikutip juga, itu ahli hadis sekarang di barat, kita kumpulkan semua. Dan kita periksa konsistensinya dan sebagainya. Nanti kita dapatkan hadis itu. Jadi seakan-akan saya menolak adanya jarah wa ta'dil itu. Jadi mohon kalimat itu dihapus. Dan kalau tidak dihapus, saya tidak akan menghadiri sidang Anda. Walah, padahal itu inti dari disertasi saya. Pokoknya akhirnya dicarilah kata-kata yang rada netral. Alhamdulillah akhirnya saya urus. Saya tidak tahu apa itu takiyah atau strategi menghadapi pembimbing. Karena itu di mana-mana, artinya di setiap universitas selalu ada. Apakah dia Syiah atau bukan Syiah, selalu ada. Ada kecenderungan untuk sekedar menyenangkan pembimbing. Betapapun kita tidak suka dengan itu. Saya meneliti ternyata di dalam sejarah perguruan tinggi, termasuk di barat, emang ada kecenderungan untuk menyenangkan pembimbing itu. Ada orang-orang yang bertahan, akhirnya bertengkar dengan pembimbingnya, dia akhirnya berkembang menjadi bintang tersendiri. Waktu saya di Amerika, saya mendapat pendidikan dari Bolen, itu seorang profesor tua tentang inovasi. Bolen itu mencaci maki Everett M. Rogers, yang padahal bukunya jadi buku teks dalam hal difusi inovasi. Selidik punya selidik, emang ketika Everett Rogers membuat disertasinya, dia bertengkar dengan Bolen dan sampai akhirnya keluar, dia mengambil di tempat yang lain. Bukan takiyahnya deh. Gitu. Tapi di Indonesia lebih-lebih lagi. Balik lagi kepada pengunci itu. Untungnya itu kutipan itu boleh dipertahankan di dalam tulisan itu. Alasan saya mengapa jarah wa ta'dil itu hanya ijtihad. Bisa kita tolak. Dan tadi disebutkan dari Pak sama Dr. Ubaid bahwa yang sudah disepakati itu tidak usah diganggu gugat lagi. Jadi yang sudah disepakati dari ilmu hadis itu sudah disepakati sahih, tidak usah diganggu gugat lagi. Yang belum disepakati aja kita selidiki. Nah ini jadi ingat percakapan beliau dengan Pak dosennya itu. Saya akan menjawab tidak ada yang disepakati. Jadi seluruh hadis itu emang terbuka untuk diteliti. Kata Ibnu Hajar, lam yajtami' ithnani min ulama'i hadha sya'ni qad ala tawthiqi dha'ifin wala ala tad'ifi thiqatin. Tidak pernah sepakat dua orang ulama ahli hadis untuk menfiqotkan yang doib dan untuk mendoibkan yang fiqot. Jadi masalah doib itu tidak ada. La yajtami'u, tidak sepakat. Atau lam yajtami', tidak sepakat. Dalam disertasi saya kutip dari tulisan Ibnu Hajarnya. Ini bisa Bapak cek di dalam kitab Qaidah Al-Jarhi wa Ta'dil yang ditulis oleh Tajuddin bin Ali As-Subki. Di situ, cari di Google lebih dahulu, disebutkan juga pendapat para ulama lainnya yang memperkuat argumentasi beliau ini. Lam yajtami', tidak pernah sepakat. Walhasil penelitian hadis terbuka bagi kita sangat luas. Dan saya menawarkan tadi metode khusus itu yang pertama. Ini hanya sekedar untuk membangkitkan kontroversi tentang ilmu hadis. Jadi kadang-kadang didoifkan itu karena hal-hal yang sangat subjektif. Doif kata ulama ini. Abdul Razak, dia membuat buku Hu-Ishu-nya para periwayat hadis. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dan dia menyebut bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Dia meriwayatkan itu selama 2 tahun. Artinya bahkan para ulama Malikiyun berpendapat di antara karomah Imam Malik ialah ibunya mengandungkan dia 2 tahun setelah ayahnya wafat.
Rupanya Imam Malik sangat tidak suka. Apa insya disebut-sebut, dikandungkan. Itu bukan kata Imam Malik, kata saya. Tapi pokoknya tidak sukalah. Dan dia mengatakan bahwa Abdur Razak itu kadzdzab, pembohong besar. Pokoknya hadis kalau diriwayatkan oleh Abdur Razak itu kadzdzab. Dan kalau saya tidak salah, Abdur Razak termasuk yang mukthirun di dalam Sahihul Bukhari. Dan Abdur Razak dia terima dari Az-Zuhri terima misalnya dari Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah terima dari mertuanya Abu Hurairah, Abu Hurairah menerima dari Rasulullah SAW, antara lain. Dan kalau saya salah, tolong dicatat, saya memang idiot di dalam ilmu hadis. Cuma pura-pura. Saya ingin menutup kemuskilan ilmu hadis itu karena subjektivitas. Kedua karena perbedaan mazhab. Jadi memang sudah terjadi. Karena dia dituding Syiah, tuding Khawarij, dia dianggap dhaif hadisnya hanya karena perbedaan mazhab itu. Walaupun kayaknya rada sulit menolak hadis orang Syiah itu, karena orang Syiah itu menurut Ustaz dengan mengutip, karena orang Syiah itu banyak yang pintar-pintar, banyak yang ahli hadis, pintar-pintar. Jadi kalau hadis Syiah ditolak, hilanglah sebagian besar sunnah Nabi. Itu antara lain kata Az-Zahabi, Al-Madini, ya, hilang itu banyak sunnah Nabi. Kalau orang Syiah itu ditolak hadisnya. Kalau kita ikuti Ustaz Dr. Miftah Farid, ya udah hilang banyak sunnah. Malah saya menduga di antara sunnah Nabi yang bakal hilang ialah memperingati nisfu Sa'ban. Karena itu diperingati banget sama orang-orang Syiah. Nah, ini ada satu hadis diriwayatkan, ini di sini namanya pada halaman 337, Al-Walid bin Abdullah Al-Jumay. Beliau tidak cantumkan ini lahir di tanggal berapa, wafat tanggal berapa ya, mungkin karena tidak ditemukan datanya, Pak. Tidak ada, Bang. Ya, bukan kesulitan Pak Dr. Ubed aja. Seringkali data-data di sini itu hilang itu, data-data hadis itu. Data-data sanad itu. Ada riwayat dari Al-Walid bin Abdullah Al-Jumay bahwa dalam peristiwa Aqabah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabatnya menuruni lembah, lalu beliau sendiri naik ke bukit Aqabah itu, ada sekelompok orang, singkatnya cerita, yang mau membunuh Rasulullah di situ. Tapi kemudian dihardik oleh Hudzaifah Al-Yamani dan Ammar bin Yasir, oleh Ammar bin Yasir. Dan kemudian Rasulullah menyebutkan 12 sahabat yang mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya mengutip di sini, jadi jangan salahkan saya dan jangan tangkap saya. Lihat pada halaman 342. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla'nya telah mempermasalahkan narasi yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, di mana ia menilai bahwa Al-Walid bin Al-Jumay sebagai tokoh yang cacat. Berkata Ibnu Hazm, adapun narasi Hudzaifah, maka hal itu gugur, sakit, karena narasi itu datang dari Al-Walid bin Jumay dan dia halik. Mudah-mudahan Ustaz halik itu maksudnya bukan hadisnya tidak diterima, tapi dia udah mati. Orang Arab kan sebut halik itu dalam sejarah itu halik bin. Oh gitu. Kami melihat dia tidak tahu siapa yang memalsukan hadis. Dia telah meriwayatkan berbagai berita yang diantaranya adalah bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas merencanakan pembunuhan terhadap Nabi dan menjatuhkannya di jurang saat malam Aqabah. Itu tentu sangat mengejutkan buat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ya? Yeah. Sangat mengejutkan Ibnu Hazm. Kurang ajar ini Syiah ini kali meriwayatkan hadis itu. Maka Al-Walid bin Jumay dia tolak hadisnya dengan satu alasan saja, halik. Enggak juga dijelaskan. Sampai ada perdebatan karena hadis. Apakah mendoifkan itu perlu dijelaskan alasannya, atau yang harus dijelaskan ialah kalau kita mensohihkannya. Macam-macam terjadi perdebatan. Beliau-beliau ini yang ahli tentang ini. Saya kira ilmu hadis menjadi berkembang sangat pesat karena perdebatan. Al-Walid ini yang dianggap halik di halaman 337
diberikan komentar dari para ahli hadis yang banyak sekali. Kata Ibnu Ma'in, dia tarikhnya thiqat, kata laisa bihi bas, kata Abu Hatim laisa bihi bas, kata Abu Hatim juga salihul hadis, kata Abu Jur'ah la ba'sa bih. Banyak ini bisa dibaca di sini. Jadi orang itu disohihkan oleh semua ahli hadis kecuali Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm tidak mau menerima hadis ini karena disebut sahabat-sahabat yang mulia merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi itu bukan ucapan saya, dia tidak boleh dituntut di pengadilan, tapi ada di dalam disertasi ini. Beliau mengatakan bahwa ini dari Al-Muhalla. Tidak ada bantahan dari para pembimbing. Ada? Belum kebaca. Jadi itu kalaupun kebaca artinya ini sudah sahih sebagai disertasi. Jadi kalau karena riwayat itu dia dituntut, maka yang harus dituntut juga, kalau Al-Muhalla nggak bisa, dia udah meninggal, tetapi para pembimbingnya dan itu harus dituntut. Tapi itulah bagian dari kemuskilan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada beliau-beliau yang harus menghadapi komentar dari seorang yang idiot. Keuntungan seorang idiot ialah satu, berani bicaranya. Orang idiot tuh karena tidak mempertimbangkan apa-apa, ilmunya tidak ada, jadi berani bicaranya. Yang kedua, ada kaidah juga sebetulnya, orang jahil itu ya tidak boleh dijadikan pertimbangan. Harus abaikan saja. Ya, terima kasih.